Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen uji kinerja UKIM tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Zainun Nasori, mahasiswa PPG PAI kelas 8 dari MPTK IAIN Kediri. Di sini kami akan menyampaikan video praktik pembelajaran dengan judul Sejarah Masuknya Islam di Nusantara dalam rangka diujikan uji kinerja tahun 2021. Demikian perkenalan singkat dari kami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak sekalian, pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melanjutkan mengikuti pembelajaran pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pelajaran hari ini dimulai terlebih dahulu, mari kita buka bersama dengan doa 1 kali surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan pembelajarannya nanti bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang dipelajari menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Baik anak-anak ya. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Tetap semangat? Sudah sehat semua? Pak Zainul berharap pembelajarannya nanti kalian bisa mengikuti dengan penuh semangat, penuh antusias ya, sehingga betul-betul nanti bisa memahami pembelajaran pada hari ini dengan baik dan yang lebih penting lagi ilmunya bermanfaat ya. Amin. Pak Zainul lanjutkan dengan mengaksen kehadiran kalian semuanya. Yang pertama, Agustian Yudi Prastyo, Ahmad Lutfi, Andriana, Anggur Dwi, Airin Mardiansa, Pramesti, Cika, kemudian Diandra, Dina Aulia, ya, Dinara Safina, Dita Aulia, Fernando, ya, Hanifah Indah, tidak masuk. Kenapa? Oh, tidak ada keterangan. Iqbal Eka, Jasinta Maulidia, ya, tidak. Terakhir Lutfi Raditya, hadir ya. Baik ya. Berarti yang tidak masuk pada hari ini satu anak atas nama Hanifah ya. Mudah-mudahan kalau sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini judulnya babnya adalah tentang masuknya sejarah masuknya Islam di Nusantara ya. Oke, setelah mempelajari bab sebelumnya kemarin, mari kita lanjutkan dengan bab sekarang tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Oke ya. Berarti kita harus juga terlebih dahulu harus mengetahui apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran pada bab ini. Sekiranya ada 4 tujuan ya. Kalian bisa melihat tujuan yang ada di slide di layar depan. Baik. Yang pertama tujuannya adalah
menjelaskan bukti-bukti masuknya Islam di Nusantara, bahwa Islam masuk di Nusantara itu bukan cerita dongeng, tapi betul-betul fakta sejarah, karena didukung dan dibuktikan ada banyak bukti tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Kemudian yang kedua, nanti kalian menganalisis teori-teori masuknya Islam di Nusantara. Bahwa nanti yang keempat, menganalisis saluran-saluran penyebaran Islam di Nusantara. Kemudian yang keempat, nanti terakhir bisa mempresentasikan hasil belajar dari membaca itu dalam bentuk mengemukakan pendapat nanti perwakilan kelompok masing-masing ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Sekiranya ada 4 ya yang harus kita kuasai, kita pahami dalam pertemuan pembelajaran pada hari ini. Ya, anak-anak. Kemudian ya, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini yang jumlahnya tadi ada 4 tadi ya, perlu Pak Zainul tegaskan ya tentang pentingnya, tentang urgensinya kita belajar sejarah perkembangan atau masuknya Islam di Nusantara. Di antaranya adalah pentingnya mempelajari bab ini adalah kita bisa meneladani para wali dulu, para penyebar pertama Islam di Nusantara dulu. Mereka menyebarkan dengan akhlakul karimah. Itu yang harus kita teladani hari ini. Tidak boleh menyampaikan ajaran agama ini dengan satu paksaan, dengan egois, tidak boleh. Semuanya harus disampaikan dengan penuh santun, dengan cara-cara yang ramah, yang sopan, sehingga yang menerima sama sekali tidak merasa dipaksa oleh para penyebar Islam saat itu. Itu yang paling penting ya. Kemudian urgensi atau pentingnya mempelajari yang kedua adalah kita bisa membaca, bisa melestarikan budaya-budaya yang sudah diwariskan oleh para wali yang dulu telah menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Budaya-budaya yang baik itu perlu kita wariskan kepada kita dan nanti kepada anak keturunan kita. Jangan sampai warisan budaya yang baik ini akan hilang begitu saja. Itu sangat disayangkan. Berarti kira-kira ada 2 pentingnya yang harus kita pahami di dalam mempelajari bab tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Baik. Baiklah anak-anak, sebelum dilanjutkan, terlebih dahulu Pak Zainul perlu memberikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui pengetahuan awal kalian tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Pertanyaan yang pertama, tahun berapa Islam sudah masuk di Nusantara? Ayo silakan dijawab. Ternyata masih belum ada yang berani menjawab. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Siapa yang pertama kali menyebarkan agama Islam ini di Nusantara? Ayo, siapa? Silakan dijawab. Ternyata masih belum ada yang berani menjawab. Baik anak-anak, mari nanti dalam pembelajaran semuanya fokus, semuanya bersungguh-sungguh agar semuanya bisa memahami materi pada hari ini dengan baik, semuanya paham. Selanjutnya adalah mari kita bersama-sama mengamati gambar ya. Silakan disiapkan alat tulisnya, bukunya ya. Silakan bisa dicatat, didiskusikan masing-masing kelompok, dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kira-kira gambar 1 ini itu menjelaskan apa? Gambar apa kira-kira yang bisa kalian temukan dari gambar ini itu tentang apa? Silakan. Waktu 1 menit untuk mengambil makna dari gambar ini, silakan. Bisa didiskusikan ya, tidak harus individu. Berikutnya kita lanjutkan dengan mengamati gambar yang kedua. Setelah gambar pertama tadi, sekarang dilanjutkan dengan
tujuan bagaimana, silakan ditulis. Waktu mengamati gambar yang kedua sudah agak cukup. Berikutnya tolong semuanya bisa menyaksikan untuk mengamati video yang akan diputarkan ini ya. Sebagai pengantar bahwasanya video ini menjelaskan sejarah masuknya Islam di Nusantara yang nanti akan dipaparkan atau disampaikan oleh salah satu ustadz ternama di Indonesia ya, namanya Ustadz Haikal Hasan. Silakan diamati, diperhatikan kira-kira yang bisa kalian catat dari poin-poin nanti itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat pagi. Kali ini saya bicara banyak di antara kita yang masih mengetahui bahwa sejarah Islam di Indonesia dimulai dari beragam sejarah Indonesia. Padahal kalau kita buka lebih detail lagi rangkaian sejarah, maka akan kita dapati tahun yang sebenarnya bukan tahun 1700 bukan datangnya mereka benar bukan pula tahun 1400 bukan. Sebuah jelas tahun itu ada utusan dari tanah Arab yang menyelidiki dakwah. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui, ketika Rasulullah SAW wafat tahun 632, maka mulailah kekhalifahan Abu Bakar Siddiq yang pada saat itu tidak melakukan ekspansi, tapi membenarkan sistem yang ada di dalam internal. Lalu sejak 634 yaitu Abu Bakar Siddiq wafat, maka mulai dipegang oleh Khalifah yang mulia Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun, dan pada waktu itu Umar bin Khattab melakukan ekspansi ke atas. Eropa, Turki, di atas semua itu masuk tekuk lutut di bawah kaki Al-Faruq Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab wafat dan kita oleh yang mulia Khalifah Utsman bin Affan, barulah ekspansi itu ke bawah ke selatan. Kalau Umar bin Khattab ke utara, Utsman bin Affan ke selatan. Nah, salah satu hasil dari dakwah Utsman bin Affan Nusantara kita ini, yang pada waktu itu singgahnya di Kaliga atau Jepara sekarang, masuk Islam. Ditandai dengan Ratu Shima masuk Islam dan anaknya Jessima masuk Islam. Dalam kitab-kitab Tionghoa zaman tempo dulu kita temukan apa yang ditemukan pada waktu itu. Jessima menuliskan surat untuk meminta kedatangan para guru dari tanah Arab. Kenapa? Karena di sini pada waktu itu di tanah Jepara telah ada kejujuran yang luar biasa. Mengamati gambar kemudian menyaksikan video bersama tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Kemudian mari kita lanjutkan dengan sesi bertanya ya. Setelah mengamati kemudian menanya. Kesempatan yang pertama ini Pak Zainul berikan untuk kelompok 1. Silakan menyampaikan, mungkin ada pertanyaan dari setelah mengamati gambar dan video tadi. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimah Jasmine dari kelompok 1. Saya mau bertanya beberapa teori tentang masuknya Islam di Nusantara. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke, bagus ya. Dari kelompok 1 tadi ada pertanyaan ya tentang macamnya teori sejarah masuknya Islam di Nusantara ya. Pertanyaan yang bagus ya. Karena itu nanti sebagai bagian yang penting yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Bahwa sebagai jawaban singkat saja, karena nanti akan kalian dalami sendiri ketika sesi diskusi ya, bahwa teori yang ada di buku ini dan yang akan kita pelajari nanti itu macamnya ada 4 macam teori. Kalau disebutkan, yang pertama adalah teori Mekah, kemudian yang kedua adalah teori Gujarat, yang ketiga adalah nanti ada teori Persia, dan yang terakhir adalah teori Cina ya.
Bagaimana penjelasannya itu nanti ketika kalian sesi diskusi. Ini hanya sekedar jawaban pengantar yang singkat untuk menjadi masukan untuk nanti kalian gunakan untuk diskusi. Baik, itu ya. Saya kira cukup untuk itu jawaban dari kelompok 1 tadi. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari kelompok 2, silakan. Oh ya, silakan. Yang bertanya silakan berdiri. Nama saya Anggur dari kelompok 2. Saya mau bertanya, saya ingin menyambung dari pertanyaan kelompok 1. Dari sekian macam teori tadi tentang masuknya Islam di Nusantara, manakah yang dianggap paling kuat? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Bagus ya, terima kasih kembali. Pertanyaan yang tidak kalah bagusnya ya, sama-sama bagusnya ya, bahwa dari sekian macam teori yang ada 4 tadi itu, pertanyaannya tadi kan manakah dari 4 tadi itu teori yang dianggap paling kuat dari yang lainnya? Jawabannya adalah tidak ada yang lebih dikuatkan antara satu teori dengan teori yang lain. Kenapa? Karena dari masing-masing teori nanti itu pasti punya 2 sisi kelebihan dan sisi kekurangan. Karena masing-masing punya sisi itu, sehingga tidak patut untuk dikuatkan satu dengan yang lainnya. Terus bagaimana nanti? Maka yang bijak adalah dipadukan saja, didudukan sesuai dengan permasalahannya masing-masing. Kalau nanti, dan nanti akan kita bahas nanti saja, pokoknya jawaban singkatnya adalah sementara jawaban singkatnya adalah tidak ada satu teori yang lebih dikuatkan dengan teori yang lainnya. Detailnya nanti kita akan bahas setelah kalian nanti melakukan sesi diskusi. Baik ya, untuk sesi bertanya saya kira cukup ya. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan berikutnya adalah mengeksplorasi ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tolong nanti digali materinya, teorinya. Pokoknya intinya adalah 2 ya yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah nanti silakan dicari macam-macam teori tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara, itu ada berapa tadi ya. Kemudian nanti penjelasannya bagaimana ya. Teori A nanti keterangannya bagaimana, B, C sampai D. Kemudian yang kedua adalah saluran dakwahnya. Mereka para wali atau para mubalik penyebar Islam saat itu cara penyampaiannya dengan cara bagaimana? Apa saja yang mereka lakukan di dalam menyampaikan mereka agama Islam di Nusantara ini. Itu garis besarnya materi harus kalian cari. Nanti silakan nanti didiskusikan dalam diskusi kelompok. Dicari babnya tentang tadi teori-teori sejarah masuknya Islam di Nusantara ya. Silakan semuanya, tidak ada yang diam-diam saja, pasif, semuanya harus aktif untuk bekerja sama mencari jawabannya. Silakan. Oke. Halaman berapa itu? 110. Silakan dicari, silakan halaman 110 ya. Ini nanti di sini kalian akan menemukan berbagai macam teori yang tadi ada 4 tadi. Silakan nanti dicari keterangannya bagaimana, kelebihannya, kekurangannya seperti apa. Itu nanti yang harus kalian catat dalam diskusi kalian. Dan nanti juga akan kalian presentasikan dalam sesi presentasi nanti, perwakilan kelompok nanti. Ya. Dulu tadi ketentuannya materinya adalah macam-macam teori sejarah masuknya Islam di Nusantara. Nanti dicatat bagaimana penjelasannya. Setelah itu dicari kelebihan dan kekurangannya dari semua teori tadi. Setelah itu kesimpulannya bagaimana. Kemudian berikutnya adalah cara-cara mereka para wali itu di dalam menyebarkan agama itu dengan cara bagaimana ya, yang mereka tempuh, yang mereka sudah lakukan saat itu, yang bisa kalian nanti jelaskan satu persatu dari berbagai macam teori tadi. Kalau semuanya ikut ya, diskusi dengan baik, menyumbangkan pikiran, idenya agar semuanya tidak ada yang pasif ya. Sekalian, setelah tadi kalian bersama-sama mengamati gambar, lalu mengamati video, kemudian perwakilan kelompok tadi juga
singkat dari Pak Zainul, kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok masing-masing tadi. Nah, sekarang waktunya untuk memaparkan, menjelaskan hasil dari diskusi kalian tadi itu ke depan, perwakilan dari masing-masing kelompok. Dan kesempatan pertama saya berikan untuk kelompok 1 ya. Silakan perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan. Ya. Kita kasih aplaus tepuk tangan semuanya. Salam Hari Vijay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada 4 teori mengenai masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Isyarat, teori Mekah, teori Hijrah, dan teori Kita. Teori Isyarat ada teori Isyarat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, kasih tepuk tangan sekali. Ya, tadi paparan penjelasan perwakilan dari kelompok 1 ya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk kelompok 2 perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Ya. Kasih tepuk tangan dulu semuanya. Ya. Iya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinara Safina akan menyampaikan teori-teori yang menjelaskan tentang Islam. Ada 4 teori yang menjelaskan tentang kedatangan Islam ke Indonesia. Teori tersebut yaitu 1. Teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab, terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus, karena motivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka datang ke Nusantara. 2. Teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat. Cukup. Masih boleh akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan semuanya. Itu tadi paparan penjelasan dari perwakilan kelompok 2 ya. Selanjutnya silakan maju ke depan perwakilan dari kelompok 3. Silakan. Kasih semangat tepuk tangan semuanya. Silakan di tengah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi tentang teori masuknya Islam. Yang pertama, teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab, terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Bahkan bagian selatan yang sekarang termasuk Vietnam. Bukti lainnya adalah adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina atau Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa. Pelabuhan penting seperti di Gresik misalnya, menurut catatan Cina diduduki pertama kali oleh para pelaut dan pedagang Cina. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup bagus ya apa yang sudah kalian paparkan dari perwakilan kelompok tadi itu, masing-masing kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok
kelompok 3 ya. Baik, setelah kalian menyampaikan secara perwakilan kelompok dalam presentasi tadi itu, untuk mendalami materi ini silakan bisa lagi ya melihat ke depan untuk sebagai penjelasan tambahan dari saya. Bahwa untuk alur perjalanan dakwah di Nusantara, para ahli sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan. Sebelum Islam datang, Nusantara berada dalam pengaruh agama Hindu dan Buddha ya. Artinya agama sebelum Islam di sini sudah ada agama. Bahkan sudah ada kepercayaan. Dulu ada animisme sama dinamisme. Kepercayaan tentang roh nenek moyang itu. Kemudian setelah itu datang agama Hindu dan Buddha yang hampir diterima di seluruh wilayah Nusantara. Kemudian setelah itu datanglah agama Islam sebagai agama yang baru yang diperkenalkan kepada penduduk kita saat itu. Setelah diperkenalkan demikian, kemudian berbagai sumber sejarah mengatakan bahwa agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Ini berdasarkan sebagian teori ya, bahwa Islam ini sudah masuk ke Indonesia ini sejak abad ke-7 Masehi. Ini berdasarkan namanya teori Mekah. Sebagaimana yang tadi dipaparkan dalam video oleh Ustaz Haikal Hasan, bahwa di abad ke-7 itu ada utusan dari Khalifah Utsman datang ke Jawa Tengah, tepatnya di kerajaan Kalingga itu namanya dulu, sekarang disebut dengan kota Jepara. Ada kerajaan yang ratunya itu namanya Ratu Shima. Dia bersama putrinya bahkan keluarganya memeluk Islam atas dakwah dari utusan Khalifah Utsman tadi. Itu menunjukkan bahwa Islam itu sudah ada ke Indonesia, saat itu disebut dengan Nusantara, sekitar abad 7 Masehi. Buktinya Ratu Shima memeluk Islam setelah mendapatkan dakwah utusan dari Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian bukti yang kedua anak ya, bahwa di Gresik ya, tempat kita ini, tepatnya lagi di kota Manyar, tepatnya lagi di desa Lera namanya. Di sana ada makam panjang. Kemudian di sampingnya lagi ada makam Islam seorang wanita solihah yang bernama Fatimah binti Maimun, yang dalam lisannya tertulis wafat sekitar abad ke-7 Masehi, menunjukkan bahwa Islam sudah datang ke Nusantara di abad ke-7 Masehi dengan berbagai macam bukti sejarah tadi itu. Ini namanya teori Mekah ya. Cuma masalahnya teori Mekah yakni abad ke-7 ini Islam masih belum berkembang secara luas. Hanya beberapa orang saja, beberapa masyarakat saja yang menerima Islam sebagai agamanya, belum tersebar secara luas. Kapan tersebar secara luas ini? Keberadaan para pemeluk ajaran Islam menjadi itu bahwa Islam memang betul sudah ada di abad ke-7 menurut teori Mekah, cuma belum berkembang secara luas, hanya beberapa orang saja. Dan kemudian Islam bisa menyebar secara luas ketika di abad ke-13 menurut teori sejarah itu, sehingga Islam bisa diterima hampir ke seluruh wilayah Nusantara, apalagi setelah kedatangan para wali yang dikenal dengan sebutan Wali Songo itu berhasil mengislamkan hampir seluruh wilayah yang ada di Nusantara. Gitu ya. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak cara. Menurut para sejarah, teori tentang kedatangan Islam di Indonesia adalah sebagai berikut. Oke ya. Yang pertama tadi teori Mekah ya, teori Mekah dari Islam sudah ada di abad ke-7 ya, melalui utusan dari Khalifah Utsman yang diterima oleh Ratu Shima yang ada di Kalingga, Jawa Tengah.
atau bukti yang lain mengatakan Islam yang ada di Gresik ini ya, dengan bukti ada Mahkamah Islam Wanita Sholihah Fatimah binti Maimun yang tertuliskan meninggal di abad ke-7 Masehi. Ya. Kemudian yang kedua, teori bujaran tadi itu berarti abad ke-13 melalui pedagang dari India yang datang ke Aceh sehingga berdiri negara kerajaan Islam yang pertama yang dikenal dengan Kerajaan Samudra Besar. Itu di situ. Kemudian teori yang ketiga namanya teori Persia. Ini pendekatannya adalah pendekatan budaya. Kenapa? Ya, karena ada kemiripan budaya yang ada di Persia sana, dulu namanya Persia, sekarang dinamakan dengan Iran kalau sekarang ya. Itu ada kesamaan budaya. Contohnya apa? Ada peringatan 10 Muharram. Di Nusantara, di Indonesia saat ini ya, kita setiap 10 Muharram semuanya merayakan, memperingati peringatan 10 Muharram. Itu ternyata apa saja cara-cara yang ditempuh oleh para wali saat itu atau para mubalik di dalam mereka menyebarkan agama Islam ke Indonesia, ke Nusantara saat itu. Yang pertama adalah perdagangan. Isi rata-rata para pendakwah adalah pedagang dulu ya. Mereka datang ke Indonesia, ke Nusantara dengan barang dagangan yang di sini belum ada. Kemudian pulang juga membawa barang dagangan juga. Sehingga dulu dikenal dengan jual beli secara barang dengan barang ya, atau dengan barter. Nah, di sela-sela itu, setelah berdagang, diambil kesempatan untuk menyampaikan, memperkenalkan Islam kepada penduduk setempat saat itu. Dan akhirnya beberapa dari mereka juga bisa berhasil untuk memeluk agama Islam. Ya. Kemudian ada teori kedua. Caranya yang kedua adalah dengan cara pernikahan. Caranya bagaimana ya? Dari penyebar Islam itu mendekati salah satu putri raja. Setelah dekat, kemudian menikah. Akhirnya putri raja tadi itu ditarik untuk masuk Islam. Dan itu mau. Setelah putri raja masuk Islam, ayah ibunya juga ikut masuk Islam. Keluarganya ikut masuk Islam. Setelah keluarga kerajaan masuk Islam, otomatis rakyatnya berbondong-bondong juga ikut masuk Islam. Dakwahnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan ya. Ternyata pendidikan itu sudah ada sejak dulu ya, yang dibawa oleh para penyebar Islam di Nusantara itu. Semuanya punya lembaga pendidikan dengan model saat itu tentunya ya, yang namanya ini bervariasi karena berbeda-beda tempat ya. Kalau pendidikan di Jawa, di tempat kita ini biasa disebut dengan pesantren ya. Kemudian kalau di Kalimantan sana itu disebut dengan lembaga katanya. Tapi kalau di Aceh itu disebut dengan daya ya. Itu disebut dengan daya. Sementara kalau di Sumatera disebut dengan surau ya. Semuanya dipakai untuk mengajar, menyebarkan agama Islam. Kemudian juga berinteraksi sosial ya, dengan gotong royong, dengan kerjasama, kerja bakti ya, pertemuan-pertemuan itu mereka gunakan juga untuk menyebarkan agama Islam. Dan juga kesenian ternyata ya, mereka datang itu bukan menghilangkan kesenian yang ada di Nusantara ini ya, tapi mereka memasukkan ya, nilai-nilai Islam ke dalam budaya kita, bukan dihilangkan tapi dimasuki nilai-nilai agama Islam. Itu cara yang ditempuh oleh mereka. Oke anak-anak ya, sebagai akhir ya, menutup kegiatan belajar kita pada hari ini ya, untuk mengetahui mengukur seberapa dalam ya kalian memahami bab tentang sejarah masuk Islam di Nusantara ini ya. Jangan lupa semuanya nanti bisa mengerjakan beberapa soal ya yang sudah disiapkan dalam Google Form. Linknya ada di situ, nanti silakan semuanya bisa mengerjakan ya. Harapannya semuanya nilainya baik, sebagai bukti kalian bisa tadi menerima ya, atau bisa memahami materi ini dengan maksimal, dengan baik.
Ya. Baik ya, sebelum Mas Zainul akhiri ya, perlu Mas Zainul juga melakukan refleksi ya sebagai renungan kegiatan belajar pada hari ini ya. Kira-kira tadi ya, dalam perjalanan dari awal sampai akhir pembelajaran pada hari ini kira-kira bisa dipahami dengan baik atau tidak? Silakan dijawab. Saya, bagus ya. Kemudian kira-kira kalian tadi itu dalam mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir tadi itu semuanya semangat atau tidak semangat? Antusias? Antusias ya? Oke ya, bagus ya. Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Bagus ya, alhamdulillah. Berarti kalian tadi itu penilaian dengan bagus ya. Semuanya termotivasi, semuanya senang, menyenangkan, kemudian juga bisa memahami materi ini dengan baik. Dan yang paling penting mudah-mudahan ilmunya semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Dan jangan lupa tadi semuanya untuk mengerjakan soal-soal yang sudah disiapkan dalam Google Form ya. Terakhir, bila ada kesalahan khilafan dari Pak Zainul dari awal sampai akhir ini ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Pak Zainul akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.